warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kegiatan kita dimulai, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh kawan kita Genaldi. Kepada Genaldi, silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Genaldi. Nah, Ibu mau tanya, di kelas ini apakah sudah hadir semua? Hadir. Tidak ada yang tidak datang ya? Semua sudah masuk ke kelas ini semua ya? Sudah. Nah, baiklah anak-anak. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kenali emosi. Ya, ini materi kita pagi hari ini tentang kenali emosi. Ibu akan menyampaikan materi ini mungkin sekitar 40 menit ke depan. Ini Ibu akan menyampaikan materi ini layanan bimbingan klasikal, mata pelajaran, bimbingan konseling. Nah, adapun tujuan Ibu menyampaikan materi ini yang pertama, siswa mampu mengenali emosi yang dialami olehnya sehingga mampu mengurangi emosi apa saja yang ada di dalam dirinya. Terus yang kedua, siswa memahami bahwa semua emosi itu adalah wajar. Jadi namun harus dikendalikan dengan cara yang tepat. Terus yang ketiga, siswa dapat menerapkan teknik sederhana untuk mengelola emosi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun kita emosi, tapi ada caranya untuk mengelola emosi itu. Nah, yang keempat, siswa mampu meningkatkan empati dan komunikasi emosional antar siswa. Jadi ketika ada temannya emosi, kita bagaimana mengkomunikasikannya supaya emosi itu tidak berkembang atau tidak muncul. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, kita melakukan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Di belakang kursinya, di belakang kursinya, di belakang kursinya. Tertawa boleh, Nek. Bukan berarti tidak boleh tertawa. Kalau memang lucu ya tertawa. Perintahnya, kita akan menuliskan angka di udara sini di ruang hampa. Misalnya kita menuliskan angka 1 bagaimana? 1. Angka 2, 2. Angka 3, 3. Angka 4, 4. Angka 5, 5. Angka 6, 6 dan seterusnya. Sekarang kalau kita menulisnya pakai badan. Sekarang tuliskan angka 1. Angka 2. Angka 3. Angka 4. Terus angka 5. Angka 6. Angka 7. Nah, sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan tunggu mana. Kalian siapkan kertas 1 lembar. 1 lembar, ya. Nah, sudah? Angkat kertas 1 lembar. Tidak usah pegang pena. Angkat kertas 1 lembar.
Jadi ibu akan membacakan cerita, nanti kamu mereaksi di kertas. Ya, paham? Ibu akan membacakan cerita. Dengarkan. Pagi itu, Rapi berangkat ke sekolah dengan perasaan biasa saja. Ia mengenakan seragam rapi dan sepatu olahraga kesayangannya. Sepatu hitam dengan garis biru di sisi, hadiah ulang tahun dari ayahnya. Hari itu mereka akan ada pelajaran olahraga. Jadi ia sengaja memakai sepatu itu. Apa perasaan kamu? Nah, apa kamu lakukan di kertas itu? Ya, kamu belum. Terus kan? Wah, terus selanjutnya. Setelah pelajaran selesai, Rapi dan teman-temannya bergegas ke ruang kelas. Ia melepas sepatunya di depan ruang ganti seperti biasa. Namun, ketika pelajaran berakhir, dia hendak pulang. Sesuatu membuat jantungnya berdegup kencang. Sepatunya tidak ada. Apa yang kamu rasakan? Nanti ibu tanya. Nah, ya. Awalnya Rapi berpikir, kalau yang tidak meremas, yang menyobek, nanti ibu tanya semua alasannya apa, ya. Ya kan kalau diam-diam semua nanti ibu tanya juga. Alasannya kenapa, misalnya kan tidak meremas kenapa, tidak menyobek kenapa, tidak meremas. Tidak ada alasannya, ya. Nanti ibu lihat yang kertasnya bos itu mana. Lanjutnya, awalnya Rapi berpikir mungkin ada yang memindahkan sepatunya. Ia mencari di sekitar, membuka rak sepatu, bahkan menengok ke kolong bangku. Tapi nihil, sepatunya benar-benar hilang. Apa yang kamu rasakan? Dengan kertas itu? Biasa saja. Terus dia berpikir, siapa ya yang iseng-iseng? Katanya dengan nada mulai kesal. Teman-temannya mencoba membantu mencari sepatu, tapi hasilnya tetap sama, tidak ada. Perasaan Rapi mulai berubah dari cemas menjadi marah. Kenapa harus sepatuku yang diambil? Tidak sepatu Rapino, misalnya Repano. Teriaknya sambil menendang dengan kaki yang hanya beralas kaos kaki. Apa yang kamu rasakan? Ya, kenapa harus pakai saya? Ia merasa kesal, kecewa, bahkan curiga pada beberapa teman. Dalam hatinya, ia menuduh tanpa bukti. Tapi hari itu Rapi pulang dengan wajah masam dan hati kotor. Sesampai di rumah, ia langsung mengadu kepada ibunya. Tapi ibunya menenangkannya. Tenang, nak. Mungkin ada yang salah ambil. Besok pasti ketemu. Ucapan itu sedikit meredakan amarahnya. Malam itu, Rapi tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan siapa yang mengambil sepatunya. Bagaimana perasaan kamu? Dengan kertas itu tadi? Terus langsung balik boleh. Pokoknya kamu perlakukanlah kertas itu sesuai dengan kalau itu terjadi pada kamu. Sudah. Keesok harinya, ketika ia tiba di sekolah dengan sandal, Pak Dimas, guru olahraga memanggilnya. Rapi, ini sepatunya. Ditemukan di gudang alat olahraga. Mungkin kemarin tersapu ke dalam waktu petugas kebersihan membersihkannya. Apa yang kamu lakukan? Bersih lagi, boleh kan? Tidak marah lagi kan? Terus Rapi teriak. Wajahnya memerah. Ia merasa malu dan menyesal telah menuduh dalam hati teman-temannya. Ia menunduk memegang sepatunya
Maaf Pak, saya sudah berpikir buruk kemarin. Bagaimana reaksi terhadap kertas tadi? Malu. Nah sekarang Ibu tanya, angkat dulu kertasnya. Nah Imas setengah lecek, yang ini setengah lecek, ini lecek, ini lecek, ini sedikit, ini lecek, ini sedikit. Yang mana nak kabar? Ini sobek, yang ini lecek, yang ini setengah lecek, lecek. Itu yang tidak. Sudah? Nah sekarang Ibu mau tanya, ya. Yang kertasnya sobek, apa yang membuat kamu membuat kamu merobek kertas terhadap cerita Ibu tadi? Kesal. Tapi akhirnya dapat menjadi kan. Terus yang kertasnya lecek tadi, yang punya meza, kenapa Zah? Kertas kabar tadi sampai luluh tadi kenapa? Kesal. Oh kesal. Karena apa? Tidak dapat menemukan sepatu, tapi akhirnya sepatunya dapat. Terus yang nak kuin tadi separuh remuk, separuh dide, bawahnya dide remuk, pucuknya remuk. Kenapa? Lumayan menyesal. Terus apalagi? Malu karena rupanya dapat. Terus siapa lagi yang punya cita? Dipa, kenapa tidak terlalu remuk? Remuknya sedikit, kenapa? Kesal sedikit. Kesal sedikit karena mengira sempat hilang, tapi akhirnya menjadi tidak kesal lagi, kesalnya sedikit. Terus yang lain punya ini Dwi sobek. Punya Dwi ini sudah lecek banget ini saking emosinya dia. Kenapa Dwi? Kesal, marah karena sepatunya hilang. Terus nah itulah dia anaknya. Jadi reaksi kita terhadap kejadian sama kamu ya, ketika mendengar cerita pasti kamu marah duluan. Jadi kan tidak tahu nih akhirnya tadi apa, akhirnya menyesal kan? Sama dengan teman-teman kalau misalnya ketika sudah dipanggil ke kantor menyesal. Karena apa? Karena kita mengedepankan emosi. Sekarang kita lebih kenalan dulu dengan emosi. Nah sekarang siapa yang tahu apa arti itu emosi? Emosi itu apa? Apa saja? Ungkapan perasaan. Jadi diungkapkan ya. Nah sekarang Ibu tanya, perasaan itu apa saja? Apakah perasaan itu harus marah? Tidak. Perasaan itu juga misalnya kamu mencari barang kamu yang sudah lama hilang, tiba-tiba ketemu. Bagaimana perasaan kamu? Nah, itu juga emosi. Emosi senang. Terus kamu ketika tidak diberi jajan oleh misalnya kamu minta uang 5.000, tiba-tiba cuma dikasih 4.000. Apa yang kamu rasakan? Kecewa. Jadi kamu kecewa karena apa yang kamu inginkan tidak terwujud atau tidak tersampaikan. Ini dia emosi. Nah ini emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah reaksi yang dirasakan saat menghadapi situasi. Penting untuk memahami emosi. Mengapa harus emosi? Untuk mengetahui emosi, membantu untuk berinteraksi
orang lain lebih baik. Ini emosi. Ini mengenal emosi. Emosi. Jadi emosi itu ada emosi mengenal sedih, marah, itu semua emosi loh nak. Kalau kita main HP itu kan ada emoji ya, ada emoji yang nangis. Jadi kamu, aku sedih, kamu kasih emoji benar-benar air mata. Kamu lagi cinta, kamu kasih love kan. Kamu lagi bahagia, kamu kasih emoji yang ketawa. Kamu lagi bersedih juga, kamu ada yang emoji yang berlinang-linang air mata. Itu kan menampakkan ungkapan perasaan yang ada di dalam diri kamu. Ketika kamu kirim WhatsApp, benar tidak? Ya kan? Ibu sering kalau kirim, kalau lagi bahagia, kalau lagi bahagia ada emoji yang joget-joget, gitu kan? Ada orang kalau kita lagi bercanda, kita kasih emoji yang tertawa. Kalau kita curhat dengan temannya, ada emoji yang nangis, kan? Ada emoji yang berlinang air mata. Kalau kita mengantuk, ada yang emoji yang mengantuk, muak. Itu kan ungkapan perasaan yang ada di dalam diri kita yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita atau lawan kita ngobrol di medsos. Itu ungkapan namanya, ungkapan perasaan. Nah, ini jenis-jenis emosi dasar, takut dan terkejut. Kamu kan juga ada emosi di HP itu kan ada. Nah, ini mengenali emosi diri. Nah, ini emosi diri, ada sinyal fisik, perilaku. Yang pertama sinyal fisik, marah. Sinyal perilaku, nah itu tadi ninju, misalnya kan menggeprak meja. Nah, itu sudah ke perilaku gitu. Pertama tadi ekspresi dulu, mungkin lotok-lotok dikit nih mas. Dalam dulu tambah kesal, langsung ninju. Itu sudah ke fisik. Nah ini mengenali emosi dalam diri. Yang baru lanjutan dari tadi diam. Nah ini berbagai macam emojinya tadi. Nah ini yang sedih, ini yang bahagia, yang ini mungkin kecewa, yang ini sangat bahagia, yang ini mungkin cemberut dan sebagainya. Ini emoji-emojinya. Nah sekarang kalau kamu emosi, supaya kita tidak emosi, apa yang harus kita lakukan? Menenangkan diri. Menenangkan diri dengan cara apa? Menyendiri. Apalagi? Tarik nafas. Jadi kita tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi. Tahan, baru keluarkan. Itu salah satu. Yang kedua, kamu kan biasanya kalau zaman ibu dulu ada buku diari. Ya, oh gitu. Aku sebenarnya membenci dia. Pokoknya aku tidak suka sama dia. Nah, bisa kamu tuangkan di dalam buku diari atau jurnal-jurnal. Bagi laki-laki biasanya itu kan untuk anak perempuan. Kalau laki-laki bisa beraktivitas olahraga. Kita misalnya kan ada yang boxer, kita kesal, timbullah boxer. Itu namanya kan melampiaskan emosi. Itu cara. Kalau kita agama Islam, ngambil wudhu dan sholat. Itu kita cara mengendalikan emosi. Jadi kalau kita emosi, kalau misalnya emosi dengan kawan untuk saat ini, dan mungkin dulu kamu emosi dulu, emosi dulu, wah ini ustaz banget. Jadi mungkin kamu bisa misalnya nanti. Mungkin kamu masih kesal di rumah, masih marah, mungkin bisa menulis. Laki-laki tadi mungkin bisa dengan cara olahraga. Itu cara kita mengendalikan emosi salah satunya. Nah, tarik nafas, menulis jurnal itu artinya sama dengan menulis diary ya. Terus berbicara dengan teman, curhat tadi kamu mungkin. Nah, makanya kita perlu ada interaksi. Teman tadi jangan lagi memanasi. Memang bukan menenangkan. Jadi kita sebagai teman juga demikian harus memberikan reaksi yang positif supaya emosi teman kita tadi tidak berkembang. Jadi itulah butuh teman yang mempunyai sistem yang bagus. Jadi punya potensi atau visi misi yang bagus. Jangan cari teman yang toksik.
yang selalu membuat diri kita menjadi tidak berkenan. Hindari perilaku negatif. Terus tenangkan diri. Terus ekspresikan emosi dengan sehat seperti tadi Ibu kasih emosi yang bagus. Mungkin kita kan mungkin karena kita marah mungkin di medsos, tapi ketika kita kasih emoji tertawa, tapi ada dulu marah dulu. Emojinya tertawa. Atau sebaliknya kita tidak tertawa, tetapi tiba-tiba terkirim dengan emoji menangis. Emoji nangis lagi, mungkin ada masalah ini. Kan sering kita berandai-andai seperti itu ya. Nah, jadi jangan salah kirim emoji ya nak ya dengan kawannya. Nah, emoji ilustrasi menghadapi perasaan sulit, mencari dukungan, memberi, menenangkan diri, ekspresikan emosi dengan secara sehat. Nah, itulah dia mengenai emosi. Nah, sekarang balik ke kertas tadi. Dari rangkaian kejadian dari awal yang sudah Ibu bercerita tadi sehingga Ibu menjelaskan, kamu tulis di kertas kamu. Nanti kumpul dengan Ibu ya. Tuliskan kejadian apa? Tuliskan kejadian apa yang melibatkan, tuliskan kejadian apa yang melibatkan tuliskan kejadian apa yang melibatkan emosi yang cukup membekas di hati kalian. Jadi tuliskan kejadian apa yang melibatkan emosi yang cukup membekas di hati kalian. Kejadian apa saja, tulis sehingga sangat membekas di hati kalian. Ibu kasih waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Tuliskan apa saja kejadian apa yang begitu membekas di hati kalian. Sudah merah? Hah? Belum. Dwi sudah? Belum. Sudah, Quen. Satu saja dulu banyak. Ibu mau tanya dari penjelasan atau dari cerita Ibu tadi sehingga sampai ke penjelasan, kesimpulan apa yang kamu ambil tentang materi kenali emosi? Kesimpulan apa saja? Siapa yang bisa? Dari kelompok sini siapa? Hah? Apa saja nak? Ayo Dwi. Bagus sekali bahwa kita harus belajar mengontrol emosi. Dari kelompok sini. Jadi bisa memahami apa itu emosi. Bisa memahami apa itu emosi. Di sini. Apa kesimpulannya? Mengetahui tentang emosi. Mengetahui tentang emosi. Dari cerita tadi, apa yang kamu tarik kesimpulan? Yang masalah Rapi kehilangan sepatu tadi. Apa kesimpulannya? Jangan memfitnah dan jangan memprasangka buruk. Betul. Jadi kita itu jangan memprasangka buruk pada orang lain. Jangan juga suka memfitnah. Betul. Jadi segala sesuatu itu jangan terlalu kita kejadian itu jangan berprasangka buruk. Ada lagi dengan kejadian Rapi tadi yang kamu bisa tarik kesimpulan apa dari kejadian Rapi tadi? Sebelum bertindak berpikir dulu. Ya tidak? Ya. Nah, sebelum kamu bertindak marah, kesal, pikir dulu. Iya kalau betul. Kalau enggak bagaimana? Malu kan? Nah, seperti Rapi tadi malu ya. Lalu menuduh teman-temannya sekelas menjadi yang mengambil sepatu. Terus apa lagi?
mengatasi emosi tadi dari kejadian Rapi tadi? Bagaimana harus mengatasinya? Sabar. Terus apa lagi? Hah? Tarik nafas, keluarkan nafas ketika. Terus jeda. Jeda itu ketika emosi kita jangan langsung marah, tapi kita kasih jeda. Berpikir dulu. Nah, pikir dulu, baru kita mengambil tindakan. Itu. Jadinya nak ya. Nah, kamu tadi sudah menyampaikan kesimpulan. Sekarang ibu tanya lagi. Kalau kita emosi, apa yang terjadi pada diri kita? Tidak tenang. Tidak tenang. Apalagi yang terjadi pada badan kita secara fisik. Jadi tidak tenang, jantungnya berdegup-degup kencang, ya? Stres. Apalagi saraf-saraf kita ini terganggu. Kalau kita marah. Lihatlah kamu, kalau orang sudah marah itu mus-musan biasanya. Kan mus-musan. Sini biasanya sakit semua. Kayak kita yang habis bekerja beban berat. Ya. Itulah kalau emosi. Jadi kesimpulannya, jadi ketika kita emosi negatif akan merusak saraf. Jadi sebelum bertindak, berpikirlah dulu, ya. Terus jangan berburuk sangka pada kejadian atau orang lain. Itu saja materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu minta maaf. Jika kamu pengen bertanya lebih lanjut lagi, silakan datang ke ruang BK. Ruang BK selalu terbuka untuk kalian mengeluarkan unek-unek apapun perasaan kamu, insya Allah juga akan dijaga kerahasiaannya, ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.